Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rehan Syafiqater. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab kedua Cisco CCNA part 1, yaitu IP address dan subnetting. Nah, di sini untuk materinya yaitu ada subnetting prefix, lalu soal 1 sampai 3, lalu IP public dan IP privat, konsep switch, praktek switch bagian 1 dan konsep praktik switch bagian 2. Nah, terakhir itu ada praktek router. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju materi ke-1, yaitu subnetting. Nah, untuk sini prefix sini itu kita itu menggunakan IPv4 yang memiliki 32 bit dan memiliki 4 oktet. Nah, untuk masing-masing oktet ini memiliki angka 0 sampai 255. Contoh di sini kita menggunakan IP 192.168.1.1/24. Nah, /24 ini merupakan prefix yang dimana itu merupakan total IP yang bisa dipakai. Oke, selanjutnya kita lanjut ke subnetting bagian soal 1. Yang pertama di sini ada total IP. Nah, untuk total IP itu 32. Untuk menemukan rumus total IP itu kita bisa menggunakan rumus 32 dikurangi prefix. Nah, di sini untuk prefixnya itu merupakan 24. Nah, jadi 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Nah, selanjutnya di sini 2 pangkat 8 hasilnya 256. Nah, di sini itu untuk IP-nya akan mendapatkan IP 0 sampai 255. Selanjutnya ada subnet mask. Sini untuk rumus dari subnet mask yaitu 256 dikurangi hasil dari 2 pangkat 8 tadi, yaitu hasilnya sama 256. Nah, di sini hasilnya jadi 0. Nah, untuk penulisan IP-nya itu bisa ditulis seperti 255.255.255.0. Nah, untuk IP networknya itu 0, dan untuk IP broadcastnya yaitu 255. Nah, untuk IP range-nya itu IP network ditambah 1 dan IP broadcast dikurangi 1. Oke, lanjut ke subnetting soal yang kedua. Ini contoh untuk IP-nya itu kita menggunakan 172.168.5.1 dan kita menggunakan /26. Nah, untuk menemukan rumus total IP-nya itu masih sama, yaitu 32 dikurangi prefixnya. Nah, untuk prefixnya itu ini ada /26. Sini 32 dikurang 26 sama dengan 6. Nah, selanjutnya sini untuk itu 2 pangkat 6 dan hasilnya itu 64. Nah, untuk subnet masknya yaitu di sini 256 dikurangi hasil dari pemangkatan 2 pangkat 6 ini, yaitu 256 dikurangi 64 dan hasilnya yaitu 192. Nah, untuk penulisan IP-nya yaitu di sini 255.255.255.192. Untuk IP networknya itu masih 0, dan untuk IP broadcastnya itu 63. Nah, untuk IP range-nya itu IP network ditambah 1 dan IP broadcast dikurang 1. Untuk soal yang kedua ini yang bisa dipakai hanya IP range saja. Oke, kita lanjut pada materi subnetting soal yang ketiga. Sini contoh IP-nya yaitu 10.10.10.50/27. Sini untuk rumus total IP-nya yaitu masih sama, 32 dikurangi prefixnya hasilnya sama dengan 5. Dan di sini kita pangkatkan 2 pangkat 5 dan hasilnya yaitu 32. Nah, untuk subnet masknya itu 256 dikurangi 32 hasilnya 224. Di sini untuk penulisan IP subnet masknya itu 255.255.255.224. Nah, untuk IP networknya itu 0 dan IP broadcastnya itu 31. Untuk IP range-nya itu 1 sampai 30. Nah, di sini untuk IP networknya itu 0, lalu 32 dan 64.
Nah, 64 ini merupakan hasil kelipatan dari 32. Itu 32 ditambah 32 hasilnya 64. Nah, di sini pada IP broadcast itu terdapat 63. Nah, 63 ini didapatkan dari hasil 64 dikurangi 1. Nah, sini pada soal tadi IP-nya 50/27, padahal yang kita subnettingkan tadi pada prefix hanya 27 dan itu hanya sampai IP 32. Maka dikenalkanlah dengan nama blok subnet atau lanjutan dari IP selanjutnya. Oke, kita lanjut pada pembahasan IP public dan IP private. Nah, untuk IP public ini merupakan IP yang bisa diakses oleh semua orang. Dan untuk IP private itu kebalikan dari IP public. Nah, contoh di sini untuk IP public itu ada di facebook.com yang menggunakan IP 10.10.10.10 dan IP dari google.com yaitu 8.8.8. Nah, IP ini itu IP yang bisa diakses oleh semua orang. Nah, di sini untuk contoh IP private itu 192.168.10.1. Nah, IP ini itu hanya bisa diakses oleh satu device saja. Oke, kita lanjut ke materi yaitu konsep switch dan router. Nah, sini untuk switch itu merupakan perangkat yang menghubungkan antara device-device dalam satu blok subnet. Contoh di sini ada IP 192.168.1.0/27 dan 32 itu merupakan IP yang bisa dipakai. Contohnya di sini ada 3 PC. Nah, dan satu switch. PC 1 itu mempunyai IP 192.168.1.1 dan PC 2 memiliki IP 1.2 dan PC 3 memiliki IP 1.3. Nah, switch itu merupakan perangkat yang menghubungkan antara device-device dalam satu blok subnet. Nah, nantinya ketiga PC ini akan saling bertukar data atau bisa saling terhubung untuk bertukar data. Selanjutnya di sini ada router. Nah, router itu merupakan perangkat yang menghubungkan device-device dalam satu blok yang berbeda. Ini untuk IP-nya 192.168.1.0/27. Nah, di kedua itu IP yang bisa digunakan. Contoh di sini kita menambahkan satu router saja. Nah, untuk PC 1 itu memiliki IP 1.1, nah PC 2 1.2 dan PC 3 1.3. Nah, di sini untuk satu blok yang berbeda yaitu berada pada PC 4 yang memiliki IP 1.70. Nah, sini jadi mereka itu bisa saling bertukar data walaupun dengan blok yang berbeda. Nah, di sini selanjutnya kita akan melakukan praktek switch bagian 1. Sini kalian bisa menambahkan switch yang 2950 terus min 24 itu tambahkan 2 PC. Selanjutnya kalian bisa menghubungkan saja PC nya ke switch. Nah, untuk IP dari PC 1 kita bisa isi di flash ethernet 01. Sini untuk IP nya yaitu 10.10.10.10. Nah, untuk subnet masknya ya 255.255.254. Ya, untuk PC dari IP dari PC 2 itu menggunakan IP 10.10.11. Untuk subnet masknya sama seperti PC 1. Nah, jika
sudah seperti ini, kita coba saja untuk ping di command prompt. Kita akan coba ping dari PC 1 ke PC 2. Nah, ya, di sini sudah 64 byte from, yang artinya PC-nya sudah saling terhubung. Kita lanjut pada praktek switch bagian 2. Sini kita bisa tambahkan satu switch, kita geser dulu yang ini, dan kita tambahkan 3 perangkat PC. Lalu kita hubungan terlebih dahulu PC-nya ke switch. Nah, setelah itu kita tambahkan IP dari masing-masing PC. Di sini untuk IP dari PC 3 itu 10.10.10.34. Untuk subnet masknya masih sama 255.255.24. Nah, untuk PC yang keempat ini kita tambahkan IP-nya 10.10.10.35. Nah, yang terakhir untuk PC 5 kita bisa menambahkan IP yaitu 10.10.10.36. Nah, untuk subnet masknya masih sama ya teman-teman. Nah, jangan lupa nyalakan port statusnya agar PC bisa saling terhubung. Setelah itu kita akan coba untuk mengirim data dari PC 3 ke PC 4. Sini sudah successful. Selanjutnya kita akan coba untuk mengirim data dari PC 3 ke PC 5. Nah, sini juga sudah successful. Nah, selanjutnya untuk pembahasan yang terakhir kita akan melakukan pembahasan praktik router. Nah, langsung saja sini kita bisa tambahkan satu perangkat router. Nah, yang ini yang 28.811. Nah, kita geser ke tengah dulu. Selanjutnya kita sambungkan switch ke router. Nah, oke. Kita cek dulu. Lalu kita bisa masuk ke dalam routernya. Nah, untuk interface yang fast Ethernet 0/0 itu merupakan interface dari switch yang sebelah kiri, dan sedangkan untuk 0/1 itu merupakan interface dari switch di sebelah kanan. Kita nyalakan dulu port statusnya dari masing-masing interface. Nah, di sini untuk yang 0/0 kita bisa isikan untuk IP-nya yaitu 10.10.10.1, dan untuk subnet masknya 255.255.224. Nah, untuk 10.10.1 itu merupakan network dari switch yang sebelah kiri ya teman-teman. Nah, untuk yang 0/1 itu kita bisa isikan 10.10.10.33. Nah, sudah otomatis terisi. Nah, di sini untuk PC-nya bisa kita tambahkan di bagian
default gateway kita tambahkan IP 10.10.10.1. Nah, ini juga untuk default gateway nya kita tambahkan IP 10.10.10.1. Untuk PC3 juga sini untuk PC3 sampai PC5 itu IP nya 10.10.10.33. Kita delete dulu ini. Selanjutnya kita akan coba untuk mengirimkan data dari PC1 ke seberang PC3. Dari PC1 ke PC4. Successful. Dan PC1 ke PC5. Nah, untuk router ini yaitu perangkat yang menghubungkan device-device dari dalam satu blok network yang berbeda. Nah, sini juga sudah successful ya teman-teman. Oke, cukup sekian video presentasi yang saya buat dan sampai jumpa di video selanjutnya.